Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan eksponen, yaitu kelanjutan dari persamaan eksponen pada pertemuan sebelumnya, di mana di sini adalah merupakan bagian terakhir dari fungsi eksponen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari, di mana untuk yang pertama kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan dan menentukan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Di sini jadi satu fungsi eksponen dan fungsi logaritma, tetapi untuk bab pertama adalah fungsi eksponensial saja. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada video kali ini yaitu mengenai pertidaksamaan eksponensial, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami dan dapat menggunakan sifat fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dengan benar, utamanya untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial, karena nanti untuk penyelesaiannya itu adalah menggunakan sifat fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial dengan benar. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan eksponen ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk fungsi eksponen monoton naik, sifat-sifatnya ini dapat dilihat. Yang pertama, ketika A-nya lebih dari 1, maka bentuknya adalah ketika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, nanti bisa saja lebih dari saja tanpa menggunakan sama dengan, tinggal menyesuaikan saja pertidaksamaannya, maka nilai fx nya adalah lebih dari sama dengan gx atau fx lebih dari gx. Kemudian yang kedua, jika bentuknya adalah A pangkat fx kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, yaitu A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx atau fx kurang dari gx. Kalau tidak menggunakan sama dengan, maka tinggal menyesuaikan saja pertidaksamaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat fungsi eksponen monoton turun. Ini dapat dilihat dari A-nya yaitu antara 0 dan 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Ketika A-nya antara 0 kurang dari A kurang dari 1, maka untuk penyelesaiannya jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx atau lebih dari saja, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx atau fx kurang dari gx. Kalau kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya berubah berkebalikan ketika fungsi eksponennya monoton turun atau A-nya antara 0 dan 1. Ya, ingat kalau A-nya lebih dari 1 maka tetap pertidaksamaannya. Kalau A-nya antara 0 dan 1 maka tanda pertidaksamaannya berkebalikan. Yang kedua tinggal menyesuaikan saja. Jika bentuknya A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan gx atau fx lebih dari gx. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen, yaitu 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Nah, kalau kita lihat dari pertidaksamaan tersebut, itu bentuknya adalah A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Tetapi di sini A-nya belum sama, di mana A-nya yang 1 3, yang satu adalah 9. Nah, karena A-nya lebih dari 1, maka jelas penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx menggunakan fungsi monoton naik. Nah, pertama kita lakukan adalah membuat bilangan pokoknya atau A-nya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang kita rubah adalah 9-nya yaitu 3 kuadrat, maka menjadi 3 kuadrat pangkat 2x min 1. Di bagian ruas kiri tetap
Nah, ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali menjadi 2 kali 2x min 1 menjadi 3 pangkat 4x min 2, pangkatnya yang dikalikan. Kalau sudah berbentuk dari A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka bisa kita selesaikan menjadi fx kurang dari sama dengan gx atau pangkatnya yaitu 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4x min 2. Tinggal kita selesaikan saja nilai x yang memenuhi, maka 3x min 4x karena di sini 4x yang pindah ruas, kemudian kurang dari sama dengan min 2-nya tetap, kemudian min 2 satunya adalah dari 2 yang pindah ruas ke kanan sehingga menjadi min. Maka 3x kurangi 4x itu adalah min x, kurang dari sama dengan min 2 adalah min 4. Sehingga bentuk terakhirnya ini bisa dikalikan dengan negatif 1 biar x yang menjadi positif, tetapi tanda pertidaksamaannya berubah berkebalikan menjadi x lebih besar sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya yang pertama adalah x lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen di mana pertidaksamaannya adalah 2 pangkat x kuadrat min 5x plus 7 lebih dari sama dengan 2 pangkat 11 min 2x. Nah, di sini bentuknya karena A-nya sudah sama dan A-nya lebih dari 1 berarti menggunakan fungsi monoton naik. Maka sudah jelas bahwa fx-nya lebih dari sama dengan gx. Tinggal kita selesaikan saja karena A-nya sudah sama, maka x kuadrat min 5x plus 7 lebih dari sama dengan 11 min 2x. Kita pindahkan ruas ke kiri menjadi x kuadrat min 5x tetap, kemudian plus 2x dari min 2x pindah ke ruas kiri, kemudian 7-nya tetap, 11-nya pindah ruas ke kiri menjadi min 11 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan yang bisa dijumlahkan menjadi x kuadrat min 5x plus 2x adalah min 3x, kemudian 7 kurangi 11 adalah min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini adalah bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat, cara penyelesaiannya pertama kita misalkan menjadi persamaan kuadrat terlebih dahulu, kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai x yang memenuhi, ya, dimana x kuadrat ini kita faktorkan adalah x dikalikan dengan x, kemudian min 4 itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya min 4, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 3, yaitu 1 dikalikan min 4 menjadi min 4, kemudian 1 ditambah min 4 adalah min 3. Jadi tepat pemfaktorannya yaitu x plus 1 dikali x min 4 sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan kuadrat terlebih dahulu, kemudian kita cari x yang memenuhi atau pembuat nolnya, sehingga x plus 1 sama dengan 0 atau x sama dengan min 1, kemudian yang keduanya atau x min 4 sama dengan 0 maka x sama dengan 4. Nah, kalau persamaan kuadrat maka ini sudah selesai sampai di situ. Tetapi karena di sini pertidaksamaan kuadrat, maka harus kita cari atau kita selidiki ke dalam garis bilangan, di mana yang kiri kita tentukan nilai yang kecil yaitu min 1, kemudian yang kanan itu adalah yang lebih besar atau 4. Nah, kemudian titik ini kenapa hitam? Nanti ada hitam dan putih atau bolong sama buntet. Nah, kalau kita di sini menuliskannya hitam atau buntet, maka ini didasarkan dari pertidaksamaannya yang menggunakan sama dengan, ya. Kalau menggunakan sama dengan maka buntet. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plus min plus. Ini didapat dari mana? Ada plus min plus atau ada min plus min. Nah, plus min plus atau min plus min itu didapat dari x kuadrat dari pertidaksamaan kuadratnya. Kalau x kuadratnya positif, maka di sini plus min plus. Kalau x kuadratnya negatif, maka min plus min. Tinggal dilihat saja karena di sini x kuadratnya positif berarti plus min plus, ya. Penentuan plus min plus dan min plus min didapat dari x kuadrat dari pertidaksamaannya. Nah, kemudian yang menjadi penyelesaiannya, kenapa ini saya gunakan yang positif, yang saya kotai? Kenapa? Karena saya melihatnya di sini bahwa pertidaksamaan yang ditanyakan adalah lebih dari sama dengan 0.
lebih dari sama dengan 0 itu kan positif. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka yang menjadi penyelesaian adalah yang positif, sehingga penyelesaiannya dapat kita tuliskan adalah X kurang dari sama dengan min 1 ke kiri atau ke kanan, atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, ini untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat video pembelajaran saya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak ya di matematika wajib. Jadi ada video pembelajaran saya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Di bagian terakhir dari video tersebut itu sudah saya jelaskan tentang penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, jika yang kedua penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Di sini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen, yaitu 1/7 pangkat 3x plus 1 kurang dari 1/343 pangkat 1/3x kuadrat min 3. Kalau kita lihat secara sederhana bahwa A-nya di sini pertama ini belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu agar menjadi bilangan pokok yang sama. Kemudian karena A-nya ini 1/1 dibagi bilangan, kecuali 1 dibagi 1 dibagi 0, mesti hasilnya nanti adalah 0, sekian, atau bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa A-nya antara 0 dan 1. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sifat monoton turun. Ya, di sini karena A-nya antara 0 sampai 1, maka nanti penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya berkebalikan menjadi fx lebih dari gx karena pada soalnya kurang dari. Nah, kemudian langkah pertama kita harus merubah terlebih dahulu 1/343 menjadi 1/7 pangkat 3. Ini biar bilangan pokoknya sama, yaitu 1/7. 1/7 pangkat 3 itu 1/343. Kemudian ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. 3 dikali 1/3 x kuadrat min 3 menjadi x kuadrat min 9. Nah, karena di sini kedua ruasnya sudah dalam bentuk yang sama bilangan pokoknya atau A-nya yaitu 1/7, maka dapat kita selesaikan menjadi fx lebih dari gx. Ya, di sini kurang dari tetapi penyelesaiannya lebih dari. Kenapa? Karena A-nya adalah antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Sehingga menjadi 3x plus 1 atau pangkatnya lebih dari x kuadrat min 9. Nah, di sini kemudian kita pindahkan ruas ke ruas kiri semua menjadi x kuadratnya menjadi negatif. Negatif x kuadrat plus 3x tetap, plus 1-nya tetap, kemudian 9-nya pindah ruas ke kiri menjadi plus 9. Lebih dari 0. Kemudian menjadi min x kuadrat plus 3x plus 10, 1 ditambah 9 lebih dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Sama seperti contoh soal yang kedua, kita faktorkan terlebih dahulu. Min x kuadrat itu adalah min x dikalikan x. Min x kali x itu adalah min x kuadrat. Kemudian 10 di sini adalah faktornya bisa 2 kali 2 atau positif kali positif atau negatif kali negatif. Kenapa yang saya ambil negatif 2 kali negatif 5? Karena nanti ada hubungannya dengan 3. Nah, untuk menyelidiki plus 3x ini dari mana? Yaitu min x kita kalikan dengan min 5. Min x kita kalikan dengan min 5 itu adalah 5x. Kemudian min 2 kali x itu adalah min 2x. Nah, ketika saya jumlahkan min x kali min x itu min 5 tadi adalah 5x, 5x ditambah min 2x hasilnya adalah 3x. Cocok. Nah, kalau saya menggunakan plus semua yaitu plus 2 dengan plus 5, maka pasti di sini nanti akan ketemunya adalah min 3x bukan plus 3x. Nah, kemudian kalau sudah cocok untuk pemfaktorannya, tinggal kita selesaikan. Min x min 2 sama dengan 0, atau min x sama dengan 2, pindah ruas ke ruas kanan, atau x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Nah, sedangkan min x min 2 ini masih kita selesaikan menjadi x sama dengan min 2. Nah, di sini belum selesai karena di sini pertidaksamaan kuadrat.
maka kita selidiki ke dalam garis bilangan sama seperti tadi, yang kiri yang kecil atau min 2-nya yang di sebelah kiri, 5-nya di sebelah kanan. Nah, ini kita lihat ini adalah bolong, tidak buntet seperti tadi, tidak berwarna hitam tetapi melainkan berwarna putih. Ini kenapa? Karena kita merujuk pada pertidaksamaan yang tidak menggunakan sama dengan, ya. Nah, kemudian min plus minnya didapat dari mana? Yaitu dari pertidaksamaannya di mana x kuadratnya ini negatif, sehingga menjadi min plus min. Kalau positif plus min plus. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa yang saya berikan kotaan itu adalah plusnya, yang menjadi penyelesaiannya. Kenapa plusnya? Karena kita lihat pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Kalau kurang dari 0 berarti negatif, ya. Nah, untuk bentuk penyelesaian seperti ini, maka penulisan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari x kurang dari 5. Di sini tidak menggunakan sama dengan karena bolong, ya, menyesuaikan pertidaksamaannya saja. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen, yaitu 5 pangkat 2x min 6 kali 5 pangkat x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan 5 pangkat x-nya menjadi p-nya. Tetapi di sini untuk 5 pangkat 2x-nya saya rubah dulu menjadi 5 kuadrat pangkat x atau 5 kuadrat pangkat x. Ini kalau saya kalikan itu kan menjadi pangkat 2x, ya, atau 5 pangkat x pangkat 2 sama saja. Kemudian kita misalkan 5 pangkat x yang menjadi p, maka di sini 5 kuadrat pangkat x atau 5 pangkat x pangkat 2 menjadi p kuadrat, sedangkan min 6 kali 5 pangkat x menjadi min 6p ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Di sini pertidaksamaan kuadrat lagi, tetapi untuk variabelnya adalah p bukan x. Kita selesaikan terlebih dahulu dengan pemfaktoran sama seperti tadi. P-nya kita faktorkan, p kuadrat itu adalah p dikalikan dengan p. Kemudian 5 itu berapa kali berapa, yang hasilnya 5, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 6, yaitu min 1 kali min 5. Bisa positif semua, bisa negatif semua. Kalau positif semua, tentunya di sini bukan min 6 melainkan plus 6p, ya. Nah, maka pemfaktorannya adalah p min 1 dikali p min 5 sama dengan 0. Di sini untuk penyelesaiannya maka p sama dengan 1 atau p sama dengan 5. Nah, kemudian kita cek garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya. Nah, garis bilangannya keluarnya malah agak terakhir. Nah, untuk garis bilangannya di sini adalah 1 dan 5 terlebih dahulu karena satunya yang kecil. Nah, kemudian kenapa buntet? Karena menggunakan sama dengan pertidaksamaannya. Nah, kemudian plus min plusnya didapat dari plus p kuadratnya karena positif, yaitu plus min plus. Sehingga untuk penyelesaiannya yang saya kotaki adalah plusnya karena di sini adalah tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0 atau positif. Maka penyelesaiannya adalah P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 5 karena bentuknya ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai ketika soalnya adalah P-nya. Tetapi pada soal variabel yang dimaksudkan adalah X. Maka untuk penyelesaian P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 5 ini belum selesai. Karena yang ditanyakan bukan P-nya, melainkan X-nya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan X-nya, kita lihat interval satu persatu. Untuk P kurang dari sama dengan 1, P-nya saya kembalikan lagi yaitu 5 pangkat X. 5 pangkat X kurang dari sama dengan 1 saya ubah menjadi 5 pangkat 0, maka 5 pangkat X kurang dari sama dengan 5 pangkat 0. Nah, di sini menggunakan sifat fungsi eksponen monoton naik karena A-nya lebih dari 0, maka lebih dari 1, maka X-nya kurang dari sama dengan 0. Tetap tanda pertidaksamaannya. Kemudian untuk P lebih dari sama dengan 5,
P-nya saya ganti 5 pangkat X lebih dari sama dengan 5. 5 sendiri itu sama saja 5 pangkat 1. Sama fungsi monoton naik karena A-nya lebih dari 1. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 1. Sehingga untuk penyelesaian P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 5, ini kita konversikan ke dalam X-nya menjadi X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Dan itu adalah jawaban dari soal nomor 4. Nah, yang selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, yaitu mengenai yang sudah saya jelaskan tadi, pertidaksamaan eksponen, kalian bisa mulai mengerjakan latihan soalnya, yaitu uji kompetensi 5 di LKS di halaman 29 sampai 32. Itu ada 10 soal, bisa dikerjakan semua. Nah, dan saya kira saya cukupkan video pembelajaran kali ini. Sekali lagi silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soal tersebut. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.